persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang menyaksikan secara live streaming dan juga yang ada di Holy Spirit Room. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Biarlah kita percaya hadirat Tuhan dan kuasa-Nya terus bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita hampiri Dia, kita bawa setiap kehidupan kita untuk bawa menyembah Dia. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri, selalu ada Tuhan yang menyertai kami. Bahkan menopang kami, menuntun kami, memegang tangan kami. Tuhan terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas semua perbuatan-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Bahkan mujizat-Mu, keajaiban-Mu. Itu terjadi dalam hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa hari ini kami datang memandang kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba shikindaralaba ya ralaba ralaba. Shikindaralaba syandaralaba. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Buat kasih-Mu bagi kami, Tuhan terima kasih. Ini rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini cinta kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama
selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami bawa sembah kami, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali katakan kepada Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan saudara, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembahkan, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami angkat tangan menyembah-Mu, ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
kudus-Mu kami merendahkan hati, merendahkan diri ya Aba. Oh ya ralaba syadaralaba, sekindaralaba syadar ya ralaba ralaba. Kami angkat tangan kami ya Aba. Kau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, yes. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Surga bumi datang menyembah-Mu ya Allah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan puji, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi. Tuhan, kami datang mengangkat tangan menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Katakan hingga kemuliaan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari angkat tangan sembah Dia saudara. Oh ya lama syadara lama 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 lama. Oh ya lama syadara lama. Ya lama 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 lama. Sikina lama syadara. Iya lama syadara. Biar musik saja, mari berbahasa roh bersama-sama sembah Dia saudara. Oh, lama syadara lama 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 lama. Sekena lama syadara lama ya lama 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 lama. Oh ya lama takana lama. Kemuliaan-Mu nyata mengalir di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan. Oh bahkan dari tempat ini Tuhan meradiasi keluar ya Tuhan Yesus. Oh memenuhi setiap orang-orang yang ada di jalan-jalan, memenuhi setiap orang yang ada di rumah-rumah, yang ada di kantor-kantor. Bahkan kemuliaan-Mu mengubah atmosfer kota ini Tuhan.
jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka dimanapun berada, mereka mengalami Tuhan. Oh, tsunami of worship, tsunami of worship mengalir, mengalir, mengalir dari tempat ini ya Tuhan Yesus, meradiasi ya Tuhan. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mereka berbalik dari jalannya yang jahat kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Oh, mari terus berpasaro saudara, mari terus berpasaro. Segala pintu-pintu yang tertutup saat ini terbuka dalam nama Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang ahli dalam membuka jalan. Sebab Engkau Tuhan yang membuka jalan di tengah lautan ya Tuhan. Dari batu-batu keluar mata air ya Tuhan. Oh, mengalir ya Tuhan Yesus.
The elders and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Tuhan, di menara doa ini kami bersyukur kami boleh kumpul ya Tuhan. Dari semua unit ya Tuhan, pelayanan di GBI MPI ya Tuhan, Rayon 15. Bahkan cabang-cabang Tuhan, gembal-gembal cabang semua hadir. Tuhan, aku berdoa Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah roh hikmat dan pengertian bekerja dalam hidup kami. Roh nasihat dan keperkasaan itu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap berdoa saudara semua kita dipenuhi Roh Kudus. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati kami ya Tuhan selaras ya Tuhan, menyatu ya Tuhan dengan hati-Mu. Pikiran kami ya Tuhan bisa menyatu dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus percayakan kami ya Tuhan. Percayakan kami ya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ya Tuhan. Perkara-perkara yang lebih besar ya Tuhan. Berdoa saudara, berdoa. Memasuki semester yang kedua ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami butuh urapan yang baru. Urapan yang khusus. Hikmat yang baru ya Tuhan. Pengertian yang baru ya Tuhan. Tuntunan nasihat-Mu ya Tuhan. Keberanian, keperkasaan itu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Syalabalabala, beri kami mata untuk bisa melihat apa yang sedang Kau lihat ya Tuhan. Beri kami hati untuk bisa memahami hati-Mu ya Tuhan. Syalabalabala. Doa saudara, doa. Biarlah ya Tuhan supaya aktif, saudara, jangan diam. Biarlah Tuhan akan memberkati-Mu sepanjang semester yang kedua ini. Tuhan akan pakai hidup-Mu dalam nama Yesus. Setiap pelayanan pekerjaan-Mu, biarlah ya Tuhan sendiri yang akan berikan mata untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Hati yang bisa memahami Tuhan. Beri kami kecerdasan-Mu ya Tuhan. Kecerdasan-Mu ya Bapa. Oh ya labaka terima Roh Kudus saudara, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya labaka. Oh ya labala. Terima kasih Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Ya Tuhan, untuk menyiapkan ya Tuhan umat yang layak waktu Engkau datang kedua kali ya Tuhan. Biar kami dikenal sebagai penyembah-penyembah ya Tuhan, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia saudara. Sembah Tuhan, sujud di kaki-Mu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sujud, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu yang menjadi bisa tuntunan buat kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Biar firman-Mu ya Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengikuti secara online, Tuhan berkat-Mu turun buat mereka. Pengurapan-Mu turun ya Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan roh Tuhan ini. Roh Tuhan ada pada kami ya Tuhan. Sebab Engkau telah mengurapi aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom saudara. Satu hal yang saya mau bagikan begini saudaraku, bahwa apa yang Tuhan taruh apapun pelayanan kita saudaraku ya. Satu yang di dalam hati Tuhan itu tentang pemulihan segala sesuatu. Pemulihan yang seutuhnya saudara. Itulah saudara. Karena inilah memang rencana besar daripada Tuhan. Kalau sudah terjadi pemulihan segala sesuatu, maka Tuhan akan hadir. Tuhan akan datang. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin ajak kita merenung untuk bagaimana kita bisa ngalami pemulihan dan kehidupan yang berbuah. Ya, lewat dari satu dengan cara ya kan kita hidup dipenuhi dengan Roh Tuhan. Nah, saya berikan judul khotbah saya yaitu peran daripada Roh Tuhan dalam pelayanan ya, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Kita akan baca Alkitab kita dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2, saudaraku. Ya, Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 kita akan baca sama-sama. 1 2 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Ayat pertama itu menjelaskan sebenarnya nubuatan di mana kita tahu saudara bahwa kerajaan Yehuda pada waktu itu kayaknya sudah ditebas habis gitu loh. Semua ada dalam pembuangan, semuanya ditawan semua. Jadi kayaknya gak ada harapan lagi. Tapi turun saudaraku satu nubuatan dari Nabi Yesaya. Bahwa saudaraku dari kalau pohon kan tebas itu tinggal tunggul kan. Nah dikatakan dari tunggul itu akan muncul tunas. Ya kan, lalu dari tunas itu akan muncul apa buah. Tapi di mana perannya? Apa yang menyebabkan satu keadaan yang sudah mati. Ya kan, lalu mengalami kebangkitan. Lalu berbuah. Kata kuncinya yang pertama adalah apa? Roh Tuhan ada padanya. Ini nubuatan tentang Yesus. Tentang Mesias. Bahwa dia akan datang lagi untuk memulihkan segala sesuatu. Saudaraku. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara begini. Dalam hidup kita perlu yang namanya Roh Tuhan. Katakan amin. Kita butuh Roh Tuhan. Ya. Setiap orang saudaraku yang kan tanpa Roh Tuhan. Ya kan saudaraku, makanya dikatakan Yesus berkata bahwa kepada orang hebat, orang pinter, orang terkenal, orang kaya. Siapa namanya? Nikodemus. Dia orang yang sangat kaya. Kalau kita hitung saudaraku, ya kan, dia ingin merempah-rempah Yesus waktu bayat Yesus saja. Itu saya hitung rupiahnya itu ratusan miliar rupiah loh. Biaya untuk berapa kilo, berapa mur. Saudaraku, ini sangat kaya. Nikodemus juga pemuka. Masuk Sanhedrin. Saudaraku, dia datang kepada Tuhan. Tuhan bilang di Yohanes 3:3. Ya kan, kalau kamu gak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat kerajaan Allah. Saya perhatikan di sini. Ya, jadi setiap orang yang lahir 2 kali, matinya cukup sekali. Ngerti saudara? Setiap kita lahir secara jasmani, dari lahir mama kita, kelahiran pertama yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Katakan amin saudara. Kita bisa masuk ke dalam dunia ini. Saudara bisa jadi guru, jadi hamba Tuhan, jadi gembala dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi saudara, kalau orang cuma
lahir sekali, saudara, dia akan mengalami kematian berapa? 2 kali. Karena setiap orang yang lahir secara jasmani, dia akan mengalami kematian secara jasmani. Karena upah dosa ialah maut. Tetap harus mati. Tetapi saudaraku, ada kabar baiknya. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua, yaitu dibuang ke dalam lautan api kalau kita dilahirkan kembali. Waktu saudara dilahirkan kembali, saudaraku, Alkitab katakan bahwa kamu akan bisa lihat dan masuk kerajaan Allah. Waktu kita bertobat mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, maka roh Tuhan akan diberikan buat kita. Roh Tuhan itu ada pada kita pada waktu saudara lahir baru. Bukan saudara lahir dari keluarga Katolik, dari keluarga HKBP, dari keluarga GBI. Oh, itu cuma lahir sekali. Kau akan mati 2 kali. Tapi kamu harus lahir 2 kali. Yaitu apa? Lahir dari air dan roh. Yang ngerti katakan amin. Supaya hidupmu dipenuhi dengan roh Tuhan. Hanya roh Tuhan yang bisa memulihkan keadaan segala sesuatu. Supaya hidupmu tidak jadi sia-sia. Katakan amin saudaraku. Nah saudaraku, pada waktu Yesus memulai pelayanannya. Saudara, perkataan pertama yang diucapkan Yesus waktu dia khotbah. Saudara, ya kita tahu di Nazaret pada waktu itu saudara. Lukas 4 ayat 18-19. Dia berkata begini. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Katakan amin. Nah hari ini saya ingin setiap kita, siapapun kita yang ada tempat ini maupun saudara ikuti secara streaming atau online. Perhatikan saudara, kita butuh roh Tuhan. Kita semuanya butuh roh Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang bekerja sebagai pembicara. Dengan maksud supaya mereka hidupnya bisa diubahkan. Saudara memberitakan firman. Saudara yang mengajar sebagai guru. Saudara bukan cuma sekedar ngajar, saudara berkata-kata. Kalau kata-kata saudara tanpa roh Tuhan itu hanya informasi. Tidak akan bisa mengubah daripada anak itu. Tuhan kasih visi buat kita sekolah-sekolah. Baik sekolah Bethesda, Miracle maupun sekolah bintang. Apalagi jemaat-jemaat saudara yang saudara layani. Dengar baik. Mereka Tuhan tidak cuma sekedar ingin beri mereka informasi. Tapi Tuhan ingin mengubah hidup mereka. Perkataan kita bisa mengubahkan saudaraku. Yaitu apabila pengetahuan firman, pengetahuan yang kita berikan, ya kan, yaitu disertai dengan roh Tuhan. Kata Nabi saudara diurapi oleh roh Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mau kasih kata pakai khotbah. Khotbah bukan sekedar transfer informasi, tapi khotbah adalah transfer apa? Kehidupan Tuhan kepada manusia. Perhatikan saudara, orang bisa lupa dengan khotbah kita, ilustrasi khotbah kita, poin-poin khotbah kita. Tapi mereka tidak akan lupa ketika Roh Kudus menyentuh hati mereka ketika saudara berkhotbah. Yang ngerti katakan amin. Anak-anak tidak akan pernah lupa apa yang diajarkan, apa yang dinasehati, apa yang dilatih. Apabila Roh Tuhan lewat Bapak Ibu, ya kan, bekerja menyentuh hati anak-anak itu. Katakan amin saudara. Katakan amin. Makanya Paulus dia berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 4. Katakan begini. Ya kan. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan apa? Kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan apa? Kekuatan roh. Jadi kalau saudara berkhotbah. Pastikan itu. Khotbah saudara itu pekerjaan roh. Kita cuman alat. Berkhotbah bukan cuma sekedar menyampaikan firman, tapi menjadi saluran daripada firman yang hidup. Katakan amin saudara. Ya, nah sekarang saya mau jelaskan apa ini maksud dengan roh Tuhan.
Apa yang dimaksud dengan roh Tuhan, saudaraku? Roh Tuhan itu ada ketika saudara dan saya sudah lahir baru. Katakan amin. Penting dipenuhi Roh Kudus. Saudara, apa itu roh Tuhan? Lukas 14 ayat 18 kata, roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi. Saudara perhatikan sini. Kalau saudara diurapi, ya, waktu saudara berkhotbah, saudara diurapi khotbahnya, khotbah saudara akan mengubah orang. Saudara mengajar, kalau saudara mengajar diurapi oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, saudara menjadi guru yang hebat. Mungkin saudara nggak sepintar daripada guru yang lain, tetapi Roh Tuhan akan memberikan hikmatnya, pengertiannya, nasihatnya untuk saudara bisa memikirkan, mengatakan, ya kan saudaraku, mengajarkan kepada mereka sehingga hidup anak ini diubahkan. Amin saudara. Jadi ini bicara tentang bahwa, ya kan, jadi roh Tuhan itu apa saudaraku? Roh Tuhan adalah roh yang memberikan saudara otoritas, kehidupan, keberanian, kasih, pewahyuan, dan kuasa. Ketika Yesus mulai pelayanan, dia gak berkata, aku udah sekolah loh. Aku sudah suka belajar Taurat, ya. Tapi dia berkata, roh Tuhan ada padaku. Saya ingin saudara, walaupun siapapun kita, apalagi yang melayani, pastikan saudaraku, saudara diurapi oleh Roh Kudus. Pastikan saudara diurapi oleh Roh Kudus. Berkali-kali saya bicara, ya, sama pengkhotbah maupun teman-teman yang melayani mimbar. Sebelum kamu masuk naik ke mimbar, coba kamu bahasa roh, penuh Roh Kudus. Bahasa roh kalau bisa, minimal sejam lah. Sampai kau nih benar-benar bukan bahasa roh hal-hal gitu, tapi memang benar minta diurapi, dipenuhi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus. Apalagi kamu yang berkhotbah, ya kan? Jadi saudaraku, ini penting. Saya mau kasih tahu gini, kenapa kok Roh Tuhan ditempatkan di hal yang pertama dari urutan ke-7. Dari urutan 7 itu ya, Roh Tuhan ada padanya. Ya kan? Roh hikmat dan roh roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku, saudara tahu urutannya ini gak kebetulan. Ya, roh Tuhan itu yang pertama maksudnya ada, saudara pernah lihat kaki Dian enggak? Kaki Dian. Di gereja kita ada kaki Dian, gambar kaki Dian di mimbar itu saudaraku. Ya, itu ada 7 lampu. 7 lampu terang. Nah yang tengah-tengah itu dianggap sebagai apa saudara? Itu adalah roh Tuhannya. Lalu nanti ada roh hikmat dan roh pengertian, pasangan-pasangan saudaraku. Ya kan? Saudara, ya kan? Kaki Dian cabang 7, lampu tengahnya. Jadi begini, artinya gini saudara. Kita mau ngomong gini, hikmat ya, tanpa roh Tuhan. Itu cuma kecerdasan aja. Tapi enggak, itu bukan dari Tuhan. Pengetahuan tanpa roh Tuhan, itu cuma apa? Informasi atau pengetahuan aja. Nasihat tanpa roh Tuhan itu cuma opini pendapat aja. Ya, keperkasaan, saudara, keberanian kalau tanpa roh Tuhan itu cuma ego. Kalau kau berani aku juga berani, kau bisa aku juga bisa. Itu bukan itu. Roh keperkasaan itu adalah satu kesadaran karena Tuhan yang menyertai, maka aku berani untuk lakukan itu. Saudara dapat enggak? Katakan amin saudara. Nah, oleh karena itu saya mau cerita hari ini saudaraku, alasan. Makanya kalau bisa, kalau saudara mau khotbah, kalau saudara mau melayani apapun, mau musikin apa, saudara mau mengajar, mau buat apa, pertama-tama persiapannya adalah berdoa. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Ketika kita lihat anak-anak ini untuk guru-guru sekolah, kita lihat anak-anak. Ada anak-anak yang mungkin nakal. Ada anak-anak ini yang melanggar. Ada anak-anak ini yang sulit. Jangan langsung gas. Coba doa dulu. Tuhan berikan saya hikmat-Mu. Berikan saya nasihat. Apa? Kenapa? Saya bisa dapat. Katakan amin. Kalau roh Tuhan kerja. Perhatikan saudaraku. Saudara enggak cuma lihat dia nakalnya. Ya. Tapi saudara bisa lihat kenapa dia berlaku seperti itu. Ngerti gak saudaraku? Di situ jadi biasa ada bermain kasih kesabaran itu main. Jadi lambat marahnya itu jalan. Kalau roh Tuhan bekerja, kita bisa lambat emosi.
lambat marah. Ngerti gak saudara? Panjang sabarnya. Saudara, bisa dapat gak? Katakan amin saudara. Ya kan? Jadi ini segala macam. Itu juga dalam pelayanan kita. Ya kan? Ini ngomong atau gak ngomong? Sabar atau kita omong tegas? Jadi mengapa kalau kita berbicara atau berkhotbah atau melayani harus dipenuhi dengan roh Tuhan? Ada beberapa alasan khusus untuk berkhotbah. Yang pertama, karena roh Tuhan membuat firman Tuhan itu menjadi apa? Jadi hidup. Ya, 2 Korintus 3:6 katakan apa? Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi firmannya sama, bahan khotbahnya sama, saudara, dapat menghasilkan 2 hasil yang berbeda. Orang pertama, bahan khotbahnya sama. Yang satu menyampaikan firman, yang satu firmannya diurapi. Perkataannya sama, ayatnya sama, hasilnya beda ada? Beda. 2 orang nyanyi, jadi WL. Lagunya sama, nadanya sama, pemain musiknya sama. Yang satu, saudara, dia bisa pimpin. Mungkin skillnya bagus, tapi yang satu, dia persiapan, dia minta dipenuhi Roh Kudus. Saudara, lagunya sama, kata-katanya sama, pemain musiknya kadang sama. Tapi yang satu, yang dipenuhi Roh Kudus, itu bawa jemaat masuk hadirat. Doa, suruh doa syafaat. Bangsa negara lah inilah ini. Yang satu, saudara, selalu hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Itu beda. Dengan cuma sekedar dia bisa doa. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudaraku, ya kan, pentingnya Roh Tuhan ada pada kita. Itu yang bikin kita hidup, firman Tuhan. Simple khotbah kadang-kadang, saudaraku, tidak perlu kita. Makanya tuh Roh Tuhan yang memberikan kita juga keberanian untuk berbicara. Roh Tuhan yang bicara. Yeremia dia berkata, aku masih muda. Musa berkata, aku udah pada bicara. Gideon bilang, aku paling kecil. Tapi ketika Roh Tuhan turun atas mereka, orang-orang biasa ini menjadi orang yang apa? Luar biasa. Saudaraku, banyak pengkhotbah gugup. Kenapa? Takut salah, takut lupa, takut tidak menarik, takut nanti gimana. Tapi tapi saudara tahu, Roh Kudus tidak cari orang yang sempurna. Dia cari orang yang mau berserah, mau dipakai. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita selalu sadar, menyadarkan diri, Roh Tuhan ada pada kita. Dengar baik saudaraku, itu ada unsur yang namanya apa? Penyerahan diri yang terus menerus. Aku udah bisa kalau enggak Tuhan. Pasti dia harus dikit-dikit doa sih kasih hati. Yang ketiga, kenapa kok penting saudara dalam melayani, dalam berkhotbah apalagi saudara laku ya kan? Roh Tuhan itu dia tahu kebutuhan jemaat. Dia tahu kebutuhan daripada orang yang mendengarkan. Lebih daripada kita. Katakan amin. Saya ngomong lagi nih tentang guru ya. Guru lah yang ngajar. Tiap hari kan kalian ketemu dengan murid yang sama. Kalau kalian doakan murid itu satu persatu namanya. Di dalam ruang doa kalian. Kalian tuh akan bisa mengenali kenapa murid ini begini. Dan bagaimana caranya membuat dia menjadi murid yang hebat. Jadi jangan coba berpikir pekerjaan yang saudara kerja hari ini. Pelayanan yang saudara lakukan hari ini. Ya kan saudara, jangan saudara berpikir ini untuk aku bisa cari dapat nafkah untuk anak istri. Itu betul. Tetapi ini harus dilihat dengan berpikir ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Saya tidak cuma sekedar untuk makan, cari nafkah. Tapi saya sedang menabur benih atas anak-anak atau masa depan nih, jiwa-jiwa yang apa aja saudara? Yang sifatnya apa? Kekal. Kekal ini. Melayani orang. Bukan saudara kerja dengan mesin. Kalau mesin dia bisa rusak. Tapi ini jiwa saudara itu kekal selamanya. Jadi saudara layani itu. Makanya minta Roh Tuhan. Saudara saya tahu kebutuhannya itu apa. Katakan amin. Saya yakin saudara gereja kita. Jemaat yang saudara layani. Cabang-cabang. Dengar baik saudara. Itu akan mengalami tuaian yang besar. Akan terus bertumbuh. Kalau saudara libatkan Roh Tuhan. Kalau libatkan Roh Tuhan. Sudah.
Kita saudara, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kita nggak pernah. Kita bisa ngerti, kita bisa peka. Saudara bisa dapat ini, katakan amin. Ya kita khotbah, kan sering gini. Karena mujizat terbesar dalam berkhotbah itu sering kali gini saudaraku. Kita siapin bahan. Bahan kan bisa berlembar-lembar tuh, berlembar-lembar. Tetapi saudaraku, yang kasih ketika Roh Kudus bekerja, mengurapi saudara waktu khotbah, hanya dengan satu kalimat sederhana. Selesai khotbah, beberapa orang bilang, Pak Gembala, Ibu khotbah tadi benar-benar nyentuh dan berkati saya, kuatin saya. Poin yang mananya, kata-kata yang mana? Yang ini, kita pikir itu sepele. Itu pasti Roh Kudus punya kerja. Kok bisa tahu sih kebutuhan kami? Kami memang lagi sedang berkumpul. Roh Kudus bisa lihat, saudara, kebutuhan kita yang paling dalam. Yang seringkali kita juga gak ucapkan itu. Dia bisa sampai di situ. Ketika apa saudara? Ketika saudara melayani, saudara berbicara, saudara berkhotbah kepada seseorang. Saudara mengandalkan roh Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, roh Tuhan itu menghasilkan apa? Satu perubahan. Kalau kita bicara, jangan targetnya supaya orang kagum dengan kita. Bicara pribadi kah, apalagi khotbah. Jangan, hindari itu. Katakan amin saudaraku. Itu tandanya kita nggak khotbah, ya kan? Minta urapan roh Tuhan. Katakan amin. Kalau udah roh Tuhan, kita ingin saudaraku bahwa roh Tuhan kerjanya apa? Dia mengubah daripada jiwa-jiwa itu. Sehingga mereka kembali ke Tuhan, percaya sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Katakan bisa, itu harus target khotbah kita. Amin saudaraku. Jadi tujuan berkhotbah bukan membuat jemaat, wah Pak Pendeta, Pak Gembala, Ibu khotbahnya bagus sekali ya, luar biasa. Saya tersentuh. Iya dong, aku persiapannya, doanya. Wah itu lah. Besok-besok gak ditinggalin. Roh Tuhan udah gak mau lagi bersama kita nanti. Bukan itu. Ya saya doa puasa. Bagaimana gak dahsyat. Ya itu harus. Harus. Tapi kalau hasil itu Tuhan. Tugasmu nanam. Tugasmu nyiram. Tapi kalau dia bertumbuh, jangan kau bangga. Yang lain juga nanam, yang lain juga nyiram. Tapi gak bertumbuh tuh. Saya ngerti. Yang beri pertumbuhan siapa? Tuhan. Katakan amin. Paulus kan bilang, aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah memberikan pertumbuhan. Ketika bertumbuh, hasil kan itu. Jangan klaim itu. Ya memang udah seharusnya. Kalau kamu gak tanam, kalau tidak ada yang nyiram, tidak akan pernah bisa jadi. Sudah dapat gak saudara? Jadi khotbah yang hebat membuat orang mengagumi pembicara. Tapi khotbah yang diurapi membuat orang mengagumi Tuhan. Amin. Nah sekarang pertanyaan gini, bagaimana caranya? Ya kan? Supaya dipenuhi dengan roh Tuhan. Saudara mau gak dipenuhi dengan roh Tuhan tiap hari? Ini harus, ini pesan daripada gembala pembina kita Pak Niko. Masih soal tentang penuh dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah apa? Saudara punya apa? Miliki kehidupan doa yang apa? Yang intim. Hidup yang intim. Doa yang intim. Doa lo bisa yang penuh Roh Kudus. Saudara yang apalagi gembala-gembala siapa pengerja di sini. Saudara bahasa roh. Bukan cuma sekedar doa itu. Bahasa roh. Muji, nyanyi, muji, nyembah bahasa roh. Doakan satu persatu jemaatmu, orang-orang yang bersama dengan saudara. Kita lihat sini. Tentang Yesus ya, Yesus. Sebelum Yesus berbicara kepada banyak orang, apa yang Yesus buat? Dia berbicara kepada siapa? Kepada Bapa. Dia tanya, Bapak, saya mau bicara apa? Saudaraku. Setelah dia berbicara, orang kagum sama dia. Dia tarik diri, dia mundur. Dia menyepi. Untuk apa? Dia berdoa. Supaya apa saudaraku? Untuk siap, supaya besok untuk bisa siap lagi. Kalau khotbah, orang cari dia. Oh, dia deketin ini. Saudara, itu akan bisa jatuh dengan dosa kesom. Satu hari saya jadi keinginan nih, khotbahnya mendiang daripada Pak Yusak Cipto. Satu hari saudara dia khotbah.
Dia bilang dia khotbah, oh itu jemaat tuh dilawat, diubahkan, diberkati luar biasa. Dan dia melihat saudara, ada beberapa orang, cukup banyak, mau datangi dia. Roh Kudus bilang cegah dia, kau cepat keluar dari ruangan itu, cepat. Kenapa Tuhan? Dia bilang gitu. Kenapa? Saya gak ngerti. Saya taati, saya keluar. Lalu dia doa, setelah dia tindari. Supaya kau dah dengar lagi ngomongan-ngomongan. Om dahsyat khotbahnya. Ini. Aku tidak mau kau nikmati itu. Aku gak mau kau dengar itu. Itu untuk satu saat. Bukan berarti Tuhan gak mau kita dipuji. Ngerti ke saudaraku? Saya kita baca. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan ayat 16 baca yang keras. 1, 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Loh, orang lagi mau ketemu kok malah mundur. Sombong nih Tuhan. Enggak. Kan sudah dilayani, kan sudah dikhotbah, sudah disembuhkan. Ya, enggak, udah cukup. Doa dulu. Saudara dapat poinnya? Katakan apa saudara? Ini penting. Jangan haus akan sanjungan. Jangan haus akan pujian. Setuju tak? Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini untuk jaga hati loh. Tapi kita jangan izinkan orang untuk ngatain kita, ya tak? Saudara bisa dapat sedih. Katakan amin. Jangan. Ya kan harus ada boundaries, ada batas. Yang kedua adalah penuhi hati kita dengan apa? Firman Tuhan. Roh Kudus tidak menggantikan belajar loh. Roh Tuhan. Bukan berarti, enggak, aku sih enggak usah pelayanan lah, enggak usah ini, siap-siap. Yang penting aku doa aja, doa. Baru aku dengar. Nanti Roh Kudus yang kasihlah kata-kata. Aku sering dengar dulu waktu aku masih remaja itu pengkhotbah begitu saudara. Enggak persiapan lagi, penting doa. Saudaraku, dengar baik saudara, saya mau bicara. Saudara mau enggak khotbahnya diurapi Tuhan? Saya harus tahu ya, Roh Tuhan itu bekerja seturut dengan firman yang ada di hati dan pikiran kita. Katakan amin. Ya kan? Jadi dia Roh Kudus itu menghidupkan apa yang kita pelajari. Katakan amin. Nah itu penting. Makanya saudara, nah ini saya mau minta waktu sedikit untuk saudara perhatikan. Mungkin ini bisa jadi terakhir. Kalau waktunya sudah cukup. Begini saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan, perhatikan saudara ya. Harus ada satu kerinduan seperti tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Percaya kenapa? Rahasia Allah. Rahasia Allah. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan apa? Rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Katakan amin. Dapat dipercaya. Saudara mau gak dapat dipercaya? Dapat dipercaya aja untuk bisa tetap jadi guru. Jadi dengan pekerjaan sekarang, itu udah bersyukur. Betul gak saudara? Sekarang nyari kerja susah. Untuk bisa dipercaya kan ada 2 kan, betul gak? Apa syaratnya untuk bisa dipercaya? 2 kan? Pertama apa? Jujur. Yang kedua, pinter. Kalau jujur aja, tidak pinter, tidak bisa dipercaya. Maksudnya pinter apa saudaraku? Terus belajar. Terus. Kita tidak boleh kita harus jadi aset. Bukan jadi liabilities. Itu ada accounting. Harus jadi aset, bukan jadi beban. Tapi saudara ada di sini, ada di gereja, ada di sekolah. Bukan untuk jadi beban, tapi saudara harus jadi aset. Aset itu harus menghasilkan. Jadi berkat. Ketika saudara berhenti jadi aset, lalu jadi beban, jangan salah. Akhirnya saudara dibuang.
Saya pakai kata yang keras. Jadi pastikan kita ini jadi aset buat kerajaan Allah. Oleh karena itu aset selalu dipercaya, disimpan. Saudaraku, dijaga. Kalau beban, saudara. Nah, saya mau bahas nih, saudara. Dalam kita sebagai hamba Tuhan, kita mau dong dipercaya sama Tuhan. Katakan amin. Ya, pengembalaan yang lebih besar. Ya kan, sekolah juga kita ingin dipercaya, dikasih murid yang jumlahnya lebih banyak. Betul gak? Dipercaya nanti ngelulusin anak-anak yang jadi anak-anak yang hebat. Katakan amin saudara. Kita mau juga kan dipercaya untuk penuaian jiwa. Beberapa di antara saudara yang belum ada gedung gerejanya dipercaya bisa bangun gedung gereja. Kan itu harus percaya. Tapi kata kuncinya saudaraku, itu harus apa? Dipercayakan rahasia Allah. Ini loh tekanannya. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan bisa dipercaya, saudara, akan rahasia Allah. Apa maksudnya? Saya jelasin. Ini penting. Ulangan 29 ayat 29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara. Para pengkhotbah, setiap kita harus rajin belajar firman Tuhan. Ya, tapi saat kita udah berkhotbah, kita harus bersandar kepada roh Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara belajar firman dan bersandar. Supaya pengajaran firman kita itu bisa menumbuhkan kedewasaan iman bagi yang mendengarkan. Nah sekarang gini, perhatikan lagi. Ukuran iman itu ditentukan oleh apa? Seberapa banyak hal-hal yang tersembunyi. Atau rahasia Allah. Itu dinyatakan, diberitahu kepada kita. Saudara dapat gak? Rahasia Allah tuh gini, rahasia Allah begini. Buat kita gak mungkin. Ketika rahasianya dibukain. Aku tahu sekarang, ini mungkin, ini bisa. Ngerti gak? Ngerti gak saudaraku? Jadi ukuran iman ini yang akan menentukan seberapa besar Tuhan akan percayakan. Pengembalaan, penuaian jiwa, berkat, mujizat, kasih karunia di dalam pelayanan dan kehidupan kita. Dipercaya ini. Makanya harus doa banyak, berseru padaku. Aku akan menjawab, aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar. Saya kasih contoh saudaraku. Jadi gini, roh Tuhan itu penting. Dia bisa bekerja kalau saudara suka baca firman, belajar firman, simpan firman. Ketika roh Tuhan itu bekerja, dia akan bekerja menjadi apa? Pertama dia bekerja menjadi hikmat. Katakan hikmat. Ketika dia jadi hikmat roh Tuhan saudara, dia akan memberikan saudara kemampuan untuk bisa melihat saudara dengan matanya Tuhan. Waktu roh Tuhan bekerja, ya kan, sebagai hikmat, saudara bisa melihat sebagai Tuhan lihat. Yang kedua, ketika dia bekerja sebagai roh pengertian, maka saudara bisa memahami daripada apa? Hati Tuhan. Gimana caranya? Ketika roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dengan saudaraku. Ya kan? Jadi dia bukanya saudara yang rahasia itu lewat apa? Roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu caranya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya saudara ya. Ini kisah gereja ini. 98 akhir saya jadi pendeta di sini. Tahun 2000 menjelang 99 akhir lah. 2000 awal saya jadi full timer. Setelah jadi full timer, saudaraku, kita ibadah di Hotel Sanjaya. Saudara sudah tahu itu. Berjalannya waktu, ibadah hari Minggu nyewa di Hotel Sanjaya. Karena Hotel Sanjaya itu penuh, seringkali kita harus pindah-pindah. Kadang juga kita gak bisa ibadah karena gak ada tempat yang dimana kita untuk beribadah. Ini namanya apa?
masalah. Betul gak? Ini namanya masalah. Kalau gereja sering gak ada ibadah, gereja sering pindah-pindah, orang gak ada kepastian tempatnya di mana ibadah, gereja itu bukan tambah berkembang, makin habis. Orang pikir nih gereja gak serius. Sampai satu hari saudara kita doa, sama-sama kita doa sama Tuhan. Tuhan bilang, saudara, dia berikan mata untuk lihat. Di mana saudara? Suruh beli tanah di komplek perumahan Musi Palam Indah. Saudara, itu hikmat. Lalu dia berikan pengertian bagaimana caranya untuk bisa lunasin tanah dan bangun gedung gereja. Lalu dia berikan roh nasihat buat kita. Yaitu apa saudara? Detail-detailnya. Langkah-langkah harus kita buat. Lalu dia berikan roh keperkasaan. Keberanian untuk bertindak. Saudara tahu jemaat pada waktu itu 200-an orang. Maksimal 300. Jarang 300. Jumlah uang saudara, saldo kas pada waktu kita mau ambil keputusan untuk beli tanah cuma 12 juta rupiah. Harga tanah saudara, kita beli tanahnya saudara 1.414 meter persegi, harga tanah 300.000. Jadi setengah miliar pada waktu itu. Duit cuma 12 juta. Jemaat juga orang gak ada ini kan. Saudara di sini. Tapi Tuhan kasih lihat, kasih hikmat dengan mata untuk lihat ini tanahnya. Ini tempat aku mau. Itu hikmat. Pengertian, ngerti. Selesai kok nih, bisa. Walaupun di mata duit cuma 12 juta. 1,5 tahun gedung gereja terbangun lunas. Amin. Itu dia. Berikutnya jalan lagi 2 tahun kemudian. Kita perlu lapangan parkir. Karena 1.400 itu isinya gedung. 800 sedikit sekali parkir. Kita beli. Untuk sekalian bangun untuk mes full timer dan gedung sekolah minggu. Masih ingat ya? Jadi kita tambah jadi 3.840 meter persegi kita beli tanah itu. Jadi sekarang gedung itu namanya gedung klinik. Dulu gedung Bethesda juga kita buka. Itu multifungsi gereja itu, gedung itu sudah banyak jasanya. Ya sudah jadi sekolah minggu, jadi mes, pernah jadi juga kantor, pernah juga jadi apa saudaraku, ruang sekolah Bethesda, sekarang jadi klinik. Wah itu jasanya besar tuh gedung itu. Sudah berjalannya waktu saudara, jemaat bertumbuh. Apa yang terjadi? Semua mobil, kan parkir beli lapangan parkir itu cuma 10 mobil yang bisa parkir. Sekarang jemaat datang puluhan, bahkan 100-an mobil. Akhirnya sudah mobil parkir di seluruh komplek. Orang komplek menjerit. Penuh dengan mobil jalanan semuanya saudara. Akhirnya singkat apa saudara? Tuhan berikan hikmat. Kalau roh Tuhan ada pada kita, dia akan berikan hikmat. Mata untuk melihat. Ya kan? Saya pergi ke yang sekarang Geraha Bethesda. Di situ ada tanah kosong. 66.000 meter persegi. Saya pikir kita bangun di sana. Saya doa di sana. Roh Kudus tak bilang. Roh Tuhan gak bilang. Bukan. Pas pulang saudara, Tuhan bilang itu ada tanah 8.000 meter. Kau beli? Beli. Saudara tuh, itu hikmatnya beli. Hikmat. Beli itu hikmat. Pengertiannya gimana? Gimana cara ngomong dengan pemilik komplek, ngomong dengan pemilik tanah, itu roh pengertian. Saudara ngerti gak? Ya kan? Cara ngomongnya. Roh nasihatnya gimana ngomong sama jemaat dan ngumpulin duitnya, itu roh nasihat. Roh keberaniannya adalah berani gak ambil keputusan untuk jalanin. Saya sendiri, katakan apa saudara? Akhirnya saudara apa yang terjadi? Apa namanya? Tembok bisa diizinkan untuk dibongkar. Komplek biasanya gak mau loh. Betul gak saudara? Ini yang punya tanah itu teman saya. Dulu supplier kayu saya. Orang kaya sekali Palembang. Gak mungkin dia mau jual tanah. Dia bilang karena Pak Sabta yang mau beli untuk gereja. Saya jual. Harganya juga murah. Terus pembayarannya. Kalau gereja atau Pak Sabta ada uang bayarlah. Kalau belum ada gak apa-apa. Bayar saudara. Kita beli. Akhirnya jadi lapangan parkir. Rumah baptisan dan gereja direnovasi. Direnovasi dimundurin. Jadi tambah 1. Hall A dapat. Bertahun-tahun kemudian penuh lagi. Semua bilang kita harus bangun Pak. Bangunan parkir 5 lantai. Supaya parkir gak kemana-mana lagi. Yang satu bilang, saya tanya berapa?
Itu kurang lebih semeternya bangunan itu 2 juta sampai 3 juta rupiah per meter. Ada yang nyeletuk lagi ngomong, Pak buat apa kita beli bangunan? Kenapa nggak beli aja tanah? Nah tanah sini. Itu 1,5 meter, 1,5 hektar ini. Berapa kita beli ini? 2 hektar ya. 2 hektaran tanah ini. Tanah yang akhirnya jadi hall B, jadi gedung ini, jadi gedung sekolah BTS segala macam itu. 2 hektar lebih. Kenapa nggak beli itu? Kita cek tanah. Harganya berapa? 1 juta berapa ya? 1 juta pas berapa? Saya udah beli tanah. Tapi untuk bisa beli tanah ini, mau nggak orang jual itu? Yang kedua, saudara, temboknya boleh nggak dipecahin? Yang akhirnya saudara, luasan gereja kita jauh lebih besar pada luasan komplek perumahan akhirnya. Kalau kita beli, betul nggak saudara? Segala macam. Saudara, itu hikmat, itu pengertian, roh nasihat, keberanian ambil keputusan. Kalau saya suruh ngulang lagi ya belum tentu berani. Karena semua yang berperan roh Tuhan. Kalau cuman keberanian, perkasaan berani itu ego. Dengan ego sendiri enggak bisa. Mana ada bisa cukup. Biayanya besar loh saudara ini. Katakan amin. Di masa pandemi Roh Kudus bilang lagi, kasih hikmat untuk lihat tanah kosong ini. Bangun jadi gedung sekolah. Masa pandemi orang lagi krisis ekonomi kok. Itu roh hikmat. Pengertiannya. Kau lihat kan? Saya yang baru ngerti. Ngertinya apa saudara? Kita tuh pelayanan lewat menara doa online ini. Itu gereja ngalami surplus persembahan cukup besar. Rupanya itu untuk apa? Bangun gedung itu. Waktu bangun, orang-orang yang pernah ketemu dengan saya, jemaat YouTube, mereka nyumbang dalam jumlah yang cukup besar. Saya sedih. Kalau kita melayani hidup bersama dengan roh Tuhan. Bukan untuk roh Tuhan. Saudara gak akan lelah hidupnya. Katakan amin. Lalu memasuki masa krisis. Hari-hari ini. Saudaraku, dari tahun lalu Tuhan bilang bangun rumah retreat. Saya mau bicara satu hal. Ketika Tuhan, kita mau berjalan sama Tuhan. Kata kuncinya adalah apa saudaraku? Ya kan? Saudara dan saya harus intim dengan Tuhan, penuhi hati dengan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Hidup dalam kebenaran. 3 hidup dalam kebenaran. Atau hidup dalam kekudusan. Dosa menghambat aliran bekerjanya Roh Kudus. Bejana yang kotor sulit dipakai sama Tuhan. Berdoa minta supaya saudara dan saya kita semua dapat jadi bejana yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Saudara mau gak? Katakan amin. Maksud yang mulia. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Saudara sini saudara perhatikan ayat yang ke-19 ini penting, banyak orang nyebut nama Tuhan. Tapi dia nggak lakukan yang pertama. Tinggalkan kejahatan. Jangan jahat jadi orang. Ya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara mau dikenal sama Tuhan? Dikenal dulu baru bisa dipercaya. Betul? Saudara mau dipercaya sama Tuhan? Dikenal sama Tuhan. Saya dapat kesaksian ada satu orang. Selama ini dia kerja di salah satu cabang dari grup besar. Cabangnya ini maju berkembang segala macam saudaraku. Sampai akhirnya dia dimutasi ke pusat, ke holding. Ya saudara, ke pusat, ke holding. Saudara, di dalam holding itu dia cuma kenal atasannya. Tapi atasannya nggak memperkenalkan dia. Big bossnya dia dan kumpulan bos-bos yang di pusat tidak terlalu kenal dia. Tentang prestasi dia nih siapa segala macam. Dia cerita gini. Pada waktu itu perusahaan ada proyek. Proyek besar bagaimana caranya untuk memulihkan kembali penjualan. Nah dia memang ahlinya. Dengan cara skala dibuat dengan segala macam. Saudara tahu yang pernah kerja sama dia. Semua sudah meeting menunjuk dia sebagai pimpinan proyeknya itu. Proyek besar itu bersama-sama. Tapi setelah CEO datang sama dewan direksinya itu saudara.
karena nggak kenal sama dia. Ini siapa? Oh, udah kali ya? Enggak. Diganti sama temennya. Temennya ini dikenal sama siapa? Sama CEO-nya, sama direktur utama, dewan direksi. Dia gak dikenal. Padahal saudara, kalau mau lihat jasanya, kontribusinya, ini jauh. Akhirnya dia tetap kerja, sampai proyek itu jadi, lalu setelah itu dia keluar. Pertanyaannya gini, kenapa kok dia gak dipercaya? Karena dia gak dikenal. Banyak orang kan doa puasa, kau dikenal gak? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Caranya dikenal adalah apa? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, apa? Hendaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Jangan jahat. Kadang kita ini makin melayani, makin jahat hatinya. Mulutnya makin jahat, pikirannya makin jahat. Hajar kalau bisa diaborsi semua bayi-bayi yang baru muncul. Supaya dia tidak menggantikan kita. Wah, ini bahaya besar ini. Roh agamawi yang ngeri itu. Hati-hati. Saudara mau dipakai Tuhan? Dikenal sama Tuhan, itu bertanya dulu. Cari kenal Tuhan, tinggalkan kejahatan. Terus kita akan baca ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu apa? Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Katakan amin. Saudara mau dipercaya untuk maksud yang mulia? Mau? Amin saudara? Nah, ini penting. Sucikan ya, hidup dalam kebenaran. Terus berdoa. Mazmur 24 ayat 3. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang apa? Bersih tangannya. Murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Katakan amin saudara. Ya. 4, belajar peka sampai pimpinan Roh Kudus. 5, rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Semakin lama kita melayani, semakin sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin enggak? Amin enggak saudara? Keterampilan, kemampuan bisa menarik orang. Tetapi urapan itu mengubah hati orang. Rendah hati, ini penting rendah hati saudaraku. Ya kan? Seperti air yang mengalir dan mencari tempat-tempat yang lebih rendah. Demikian juga urapan Roh Kudus. Mengalir dan mencari orang-orang yang rendah hati dan mau bergantung sama Tuhan. Saudara mau rendah hati, amin? Saya berdoa buat saudara, buat kita semua sama-sama ya. Jangan sombong. Setuju tak? Jangan sombong. Roh Tuhan ada padaku. Sadarkan roh Tuhan ada padaku. Katakan sama saudara, roh Tuhan ada padaku. Sebab dia mengurapi aku. Amin. Saudaraku, minta roh Tuhan. Kalau saudara sudah dipercaya sama Tuhan hari ini, ya kan? Karena Tuhan berikan saudara roh hikmat. Ini nggak bisa selesai sampai nanti kita tutup mata. Kita butuh terus bertumbuh di dalam apa? Roh Tuhan bekerja dengan roh hikmat dan pengertiannya, roh nasihat dan roh apa? Keperkasaannya, roh pengenalan dan takut Tuhan. Pengenalan itu yang membuat saudara bisa kenal dekat, intim, tahu banyak tentang Tuhan. Takut akan Tuhan. Sekalipun aku dekat sama Tuhan, aku tetap hormat sama Tuhan. Aku segan sama Tuhan. Itu penting. Katakan amin. Ini penting. 7 roh Tuhan ini harus didoakan. Dalam doa-doa pribadi. Saudara-saudara, biarlah Tuhan penuhi aku dengan roh Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap aspek hidupku setiap hari. Aku ingin lihat kebaikan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Oleh karena itu beri aku roh hikmat-Mu, roh pengertian-Mu. Nah saudara mulai
jelaskan apa itu roh hikmat dalam doa-doanya. Saya lihat, nanti saya akan lihat Tuhan berkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi aku Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami ada di menara doa. Tuhan sudah berikan firman-Mu buat setiap kami. Kami butuh roh Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan salah setiap kami Tuhan. Oleh karena itu biar tuntun hidup kami ya Bapa. Dengan roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Hari ini Tuhan aku berdoa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya akan rahasia Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi selama ini ya Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan itu buat setiap kami. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kau mari siapkan diri doa saudaraku. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan kami ingat. Engkau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus daripada dosa kami. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan roh kudus memberikan kami roh hikmat-Mu, pengertian ya Tuhan. Tuntunan nasihat dan keperkasaan untuk bisa melakukan apa yang kami tahu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami makin kenal Tuhan, makin dekat. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti di tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasihat. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan kita.
Terima kasih. Kasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang mencipta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.